Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah peristiwa luar biasa. Kemunculan Ka'bah di depan Balai Desa Penari, Subang, Jawa Barat. Fenomena ini begitu menggemparkan hingga seluruh kegiatan administrasi kelurahan terhenti seketika. Namun, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat kelak, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah dan jalan menuju syafaatnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dengan begitu, Anda telah ikut menyebarkan dakwah Islam dan insya Allah mendapatkan amal jariah yang terus mengalir. Angin malam berhembus pelan di Desa Penari, Subang, Jawa Barat. Langit tampak kelabu, seakan menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Di balai desa, para pegawai masih sibuk dengan berkas-berkas administrasi. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tetapi tak ada tanda-tanda aktivitas akan berhenti. Tiba-tiba, udara terasa lebih berat. Lampu-lampu di sekitar balai desa meredup tanpa sebab. Beberapa orang yang sedang duduk di teras balai desa saling pandang, merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara gemuruh yang datang entah dari mana. Tanah bergetar, namun bukan seperti gempa biasa. Getarannya teratur, seolah ada sesuatu yang muncul dari dalam bumi. Salah satu pegawai desa, Pak Usman, berlari keluar dan langsung terpaku. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Di depan balai desa, di tempat yang sebelumnya hanya tanah kosong dan rumputan, kini berdiri sebuah bangunan yang membuat darahnya berdesir. Astagfirullah, itu Ka'bah. Suara Pak Usman gemetar. Orang-orang yang mendengar segera berhamburan keluar. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sebuah bangunan hitam besar, dengan kiswah yang menjuntai, berdiri tegak di depan balai desa. Tidak ada tanda-tanda proses pembangunan. Tidak ada suara konstruksi. Hanya saja bangunan itu ada di sana. Begitu saja, keramaian berubah menjadi kekacauan. Beberapa orang berlari menjauh, takut melihat sesuatu yang mereka anggap mustahil. Sementara yang lain justru berlari mendekat, mencoba menyentuh dinding bangunan itu, memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Pak Usman, dengan tangan gemetar, mencoba menelepon kepala desa, tetapi sinyal teleponnya tiba-tiba hilang. Seluruh listrik di sekitar balai desa mati, menyisakan hanya cahaya bulan yang samar menerangi bangunan yang kini berdiri megah di depan mereka. Keheningan mencekam menyelimuti desa. Tidak ada yang berani bersuara. Semua hanya bisa menatap dalam diam, menunggu sesuatu terjadi. Desa Penari masih terdiam dalam keterkejutan. Bangunan yang menyerupai Ka'bah itu berdiri dengan megah di depan balai desa, seperti muncul dari ketiadaan. Udara terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada setiap orang yang melihatnya. Pak Usman mundur selangkah, menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap mencoba berpikir jernih. Kita harus panggil kepala desa, gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Beberapa pemuda desa memberanikan diri mendekat. Salah satunya, Rahmat, mengulurkan tangan, ingin menyentuh dinding bangunan itu. Namun, sebelum jemarinya menyentuh permukaan kiswah hitam, angin kencang berhembus tiba-tiba. Daun-daun kering beterbangan, dan dari dalam bangunan itu terdengar suara seperti bisikan, halus, tetapi jelas. Subhanallah, apa yang terjadi? Bisik seorang warga, matanya melebar ketakutan. Tak lama kemudian, suara azan berkumandang. Namun, suara itu bukan berasal dari masjid desa, melainkan dari dalam bangunan tersebut. Suaranya merdu, tetapi mengandung getaran yang menusuk hati. Beberapa warga yang masih terpaku langsung jatuh berlutut, menangis tanpa tahu alasan pasti. Pak Usman semakin bingung. Kepalanya dipenuhi berbagai pertanyaan, tetapi ia tahu satu hal, ini bukan peristiwa biasa. Ia menoleh ke arah kantor balai desa dan melihat pegawai-pegawai yang masih di dalam. Semuanya keluar. Hentikan semua pekerjaan, serunya. Tanpa banyak bertanya, pegawai yang masih sibuk dengan tumpukan berkas segera berhamburan keluar. Mereka terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Salah seorang pegawai,
Bu Siti langsung jatuh terduduk, mulutnya berkomat-kamit membaca sholawat. Sementara itu, di rumah kepala desa, seorang pria parubaya sedang duduk gelisah. Pak Hamdan, kepala desa, merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, hatinya diliputi kecemasan yang tak beralasan. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras. Dari luar, terdengar suara panik seorang warga. "Pak Kades, cepat keluar. Ada sesuatu yang harus Bapak lihat." Pak Hamdan bangkit dengan perasaan tak enak. Ia membuka pintu dan melihat wajah-wajah ketakutan warganya. "Ada apa?" tanyanya dengan nada serius. Warga itu terengah-engah sebelum akhirnya menjawab. "Kabah, Pak. Kabah ada di depan balai desa." Pak Hamdan tertegun. "Apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan." Namun, tatapan serius warga itu membuatnya tersadar bahwa ini bukan lelucon. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambil sarung dan bergegas menuju balai desa. Hatinya berdegup kencang. Sesampainya di sana, langkahnya langsung terhenti. Matanya membelalak melihat bangunan hitam megah yang berdiri tegak di hadapannya. Hawa di sekelilingnya terasa berbeda, seolah-olah ia sedang berdiri di tempat suci yang jauh dari sini. Pak Hamdan merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi tenggorokannya terasa kering. Keheningan yang menyelimuti desa semakin mencekam. Lalu, dari arah bangunan itu, terdengar suara samar yang membuat semua orang menahan napas. Suara yang terdengar bukan suara manusia, tetapi juga bukan suara angin. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius. Pak Hamdan berdiri kaku. Jantungnya berdebar semakin kencang saat suara dari dalam bangunan itu semakin jelas. Suara itu bukan sekadar gema atau hembusan angin, melainkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu merdu, menggema di udara malam. Setiap kata yang terdengar menyentuh hati, membuat beberapa warga langsung meneteskan air mata tanpa sadar. Rahmat, pemuda yang sebelumnya hampir menyentuh dinding bangunan, menoleh ke Pak Hamdan. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" Suaranya gemetar. Pak Hamdan menghela napas, mencoba mengendalikan pikirannya yang berkecamuk. "Kita tidak boleh bertindak gegabah," katanya tegas. "Panggil Ustaz Desa. Kita butuh seseorang yang paham agama untuk menghadapi ini." Rahmat segera berlari menuju rumah Ki Maruf, seorang alim ulama yang dihormati di desa mereka. Sementara itu, warga lainnya tetap berdiri mematung, tak sanggup mengalihkan pandangan dari bangunan misterius itu. Beberapa orang mencoba mendekat, tetapi setiap kali mereka berusaha terlalu dekat, tubuh mereka terasa lemas seakan kehilangan tenaga. Seolah ada batas tak kasat mata yang melindungi bangunan tersebut dari sentuhan manusia. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba suara azan kembali berkumandang dari dalam bangunan. Namun kali ini berbeda. Suara azan itu terasa lebih berat, lebih dalam, seakan berasal dari masa yang sangat jauh. Bu Siti yang sejak tadi berlutut di tanah mulai menangis. "Allah, apa yang sedang engkau tunjukkan kepada kami?" isaknya lirih. Tak lama, Ki Maruf tiba bersama Rahmat. Pria sepuh itu mengenakan sarung dan sorban putih. Wajahnya tenang meskipun matanya menyiratkan keheranan. Ia melangkah mendekati Pak Hamdan dan menatap bangunan di hadapannya. "Subhanallah," bisiknya. "Sungguh ini adalah kejadian yang luar biasa." Pak Hamdan menoleh padanya. "Kiai, apa yang harus kita lakukan? Kami semua bingung dan takut." Ki Maruf tidak langsung menjawab. Ia mendekat perlahan, berdiri sekitar 5 meter dari bangunan itu. Lalu, dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia mulai melantunkan ayat kursi. Begitu ayat itu dibacakan, angin yang sebelumnya berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi begitu sunyi hingga setiap orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang semakin terpana. Dari dalam bangunan itu, muncul kilauan cahaya putih yang lembut, menyelimuti bagian bawah kiswah hitam. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi justru menenangkan. Kiai Maruf menghentikan bacaannya, menarik napas panjang. "Tempat ini bukan sembarang tempat," katanya pelan.
Ada sesuatu yang sedang terjadi di sini. Paham dan menelan ludah. Maksud Kiai. Ki Maruf menatapnya dalam-dalam. Bangunan ini bisa jadi bukan sekadar ilusi atau keajaiban sementara. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Warga yang mendengar kata-kata itu mulai saling berbisik. Sebagian masih merasa takut, tetapi ada juga yang mulai merasakan ketenangan yang aneh. Tiba-tiba, suara dari dalam bangunan itu kembali terdengar. Kali ini bukan lantunan ayat suci, melainkan suara langkah kaki seperti ada seseorang yang sedang berjalan di dalamnya. Semua orang menahan napas. Siapa yang ada di dalam sana? Langkah kaki yang terdengar dari dalam bangunan itu semakin jelas. Setiap derapnya begitu teratur, menggema dalam kesunyian malam yang mencekam. Semua warga menahan napas. Tak seorang pun berani bersuara. Paham dan merasakan tengkuknya meremang. Ki, ada seseorang di dalamnya. Bisiknya pelan. Ki Maruf tetap tenang, meskipun matanya tajam menatap bangunan yang berdiri di hadapan mereka. Kita lihat apa yang akan terjadi, jawabnya lirih. Kilauan cahaya putih yang sebelumnya menyelimuti bagian bawah kiswah kini mulai bergerak. Seakan ada sesuatu yang sedang muncul dari dalam bangunan tersebut. Semakin lama, cahaya itu semakin terang, membentuk siluet seorang sosok. Beberapa warga mundur dengan napas tersengal. Ada yang langsung bersujud, ada pula yang menutup wajahnya dengan kedua tangan, takut melihat apa yang akan muncul. Siluet itu semakin jelas. Sosok tinggi, berjubah putih, dengan sorban yang menjuntai di bahunya. Wajahnya masih tak terlihat karena cahaya yang begitu kuat menyelimutinya. Namun dari posturnya, tampak jelas bahwa ini bukan manusia biasa. Tiba-tiba, suara angin berhembus lagi, kali ini membawa aroma yang menenangkan, seperti wangi kasturi yang begitu lembut menyelimuti udara. Seseorang di antara warga berbisik dengan suara gemetar. Siapa dia?" Sosok itu melangkah ke depan, tepat di ambang pintu bangunan. Lalu, dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, ia berkata, "Kalian yang ada di sini, bersiaplah." Seketika, dada setiap orang yang hadir terasa dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Kata-kata itu begitu berat, seakan memiliki makna yang dalam. Paham dan mencoba menggerakkan lidahnya yang terasa keluh. "Bersiap untuk apa?" tanyanya terbata-bata. Sosok itu terdiam sejenak. Lalu, cahaya di sekelilingnya mulai meredup perlahan, memperlihatkan sebagian wajahnya. Garis wajah yang tegas, sorot mata yang tajam namun penuh ketenangan. Ia menatap lurus ke arah mereka, lalu mengulangi perkataannya. "Bersiaplah, sebab waktu yang telah lama ditunggu kini semakin dekat." Ki Maruf menunduk dalam. Tangannya menggenggam tasbihnya lebih erat. Paham dan merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Warga desa semakin panik. Beberapa mulai menangis tanpa tahu sebabnya. Lalu, sebelum ada yang bisa bertanya lebih jauh, angin kembali berhembus kencang. Debu dan daun-daun kering berputar di udara, menyelimuti sosok tersebut dalam pusaran cahaya. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Hanya menyisakan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Keheningan melanda desa penari. Setelah sosok berjubah putih itu menghilang, tak ada yang berani bersuara. Angin yang tadinya berhembus kencang kini berhenti total. Seakan waktu sendiri enggan bergerak. Paham dan masih berdiri kaku. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Warga desa, yang tadinya berkerumun dalam ketakutan, kini mulai saling menatap dengan ekspresi kebingungan. Rahmat, yang sejak awal memberanikan diri mendekati bangunan misterius itu, menggigit bibirnya. "Apa maksudnya waktu yang telah lama ditunggu?" gumamnya pelan. Ki Maruf menarik napas dalam, lalu melangkah mendekati tempat di mana sosok itu tadi berdiri. Tatapannya tajam, seolah mencari sesuatu yang mungkin tertinggal. Dan benar saja, di atas tanah, tepat di depan bangunan, ada sesuatu yang tampak berbeda. "Ada yang tertinggal di sini," kata Kiai Maruf dengan suara rendah. Semua orang menoleh. Perlahan, Ki Maruf membungkuk. Tangannya menyentuh permukaan tanah yang kini terasa lebih hangat dibandingkan sekitarnya. Di sana, terlihat ukiran yang tidak ada sebelumnya.
Tulisan itu dalam huruf Arab, namun bercahaya redup, seakan hanya bisa terlihat oleh mereka yang berada di tempat itu. Saah karibatun. Kiai Maruf membaca tulisan itu dengan suara hampir berbisik. Paham dan menegakkan tubuhnya. Apa artinya, Ki? Kiai Maruf menutup mata sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan namun jelas. Hari itu sudah semakin dekat. Warga yang mendengar langsung bergetar. Beberapa orang saling berpandangan dengan wajah pucat. Ya Allah! Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Apa ini pertanda? Pak Usman, yang sejak awal melihat kemunculan bangunan ini, merasakan tubuhnya semakin lemas. Kiai, apakah ini artinya? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba suara gemuruh terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih dalam, seakan berasal dari bumi itu sendiri. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bangunan yang menyerupai Ka'bah itu mulai memudar. Perlahan, kiswah hitamnya berubah transparan, seakan larut dalam udara malam. Cahaya putih yang sebelumnya menyelimuti bangunan kini meredup, hingga akhirnya bangunan itu benar-benar lenyap. Dalam sekejap, di depan balai desa hanya tersisa tanah kosong yang tampak seperti sebelumnya. Tidak ada jejak bahwa sesuatu pernah berdiri di sana. Tidak ada puing, tidak ada bekas. Hanya keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Pak Hamdan mengusap wajahnya, berusaha memastikan bahwa ini bukan mimpi. Rahmat menatap tanah kosong itu dengan mata kosong, sementara beberapa warga masih bergetar dalam kebingungan dan ketakutan. Kiai Maruf memejamkan mata, bibirnya bergetar melantunkan istighfar. Lihatlah. Suara Pak Usman bergetar, menunjuk ke arah tanah tempat bangunan itu tadi berdiri. Semua orang mengikuti arah telunjuknya. Di sana, di tengah tanah kosong, hanya tertinggal satu hal. Sebentuk tulisan bercahaya yang masih belum memudar. Tulisan yang sama. Saah karibatun. Dan untuk pertama kalinya, malam di Desa Penari terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Malam itu, Desa Penari tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Setelah bangunan misterius itu lenyap tanpa jejak, yang tersisa hanyalah tulisan bercahaya di tanah. Saah karibatun. Hari itu sudah semakin dekat. Pak Hamdan menatap tulisan itu tanpa berkedip, seakan berharap bahwa kata-kata itu hanya ilusi belaka. Namun cahaya lembut yang terpancar darinya tetap ada, seolah menjadi saksi dari kejadian yang tak seorang pun bisa jelaskan. Kiai Maruf akhirnya berdeham pelan, menarik perhatian semua orang. Kita tidak boleh panik, katanya dengan suara berwibawa. Apa yang terjadi malam ini bukanlah hal yang bisa kita pahami sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah sebuah peringatan. Rahmat menelan ludah. Tapi Kiai, apa artinya? Apakah ini tanda kiamat sudah dekat? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat suasana semakin berat. Kiai Maruf menghela napas dalam. Tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat akan datang, kecuali Allah. Tapi tanda-tandanya selalu ada. Dan mungkin kita baru saja menyaksikan salah satunya. Beberapa warga mulai menangis pelan. Ketakutan menyelimuti mereka. Bu Siti meremas ujung kerudungnya, sementara Pak Usman duduk di tanah. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Pak Hamdan mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Kiai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kiai Maruf menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab. Kita harus memperbanyak istighfar dan sholawat. Ini bukan waktu untuk bertanya-tanya dalam ketakutan. Ini adalah waktu untuk kembali mengingat Allah. Warga yang mendengar ucapan itu perlahan mengangguk. Meskipun ketakutan masih menyelimuti mereka, ada ketenangan dalam kata-kata Kiai Maruf. Lalu, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Cahaya dari tulisan di tanah itu mulai memudar, perlahan-lahan hingga akhirnya benar-benar menghilang. Dan begitu cahaya itu lenyap, suara jangkrik yang sejak tadi ikut diam mulai kembali terdengar. Angin berhembus pelan, seakan desa ini baru saja keluar dari sebuah mimpi panjang yang menakutkan. Namun, meskipun semuanya tampak kembali normal, tidak ada satupun warga desa yang bisa melupakan apa yang baru saja mereka saksikan. Malam itu,
Balai desa yang biasanya penuh dengan aktivitas kini dibiarkan kosong. Semua pegawai pulang tanpa menyelesaikan pekerjaan mereka. Tidak ada yang bisa berkonsentrasi setelah menyaksikan kejadian yang di luar nalar manusia. Pak Hamdan menatap langit yang kini bersih tanpa awan. Entah mengapa, bintang-bintang malam itu terasa lebih terang dari biasanya. Di dalam hatinya, satu pertanyaan terus berputar. Jika ini benar sebuah peringatan, maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Fajar mulai menyingsing di desa penari. Matahari perlahan muncul dari balik perbukitan, menyinari rumah-rumah yang semalaman diselimuti ketakutan dan kebingungan. Namun, meskipun pagi telah datang, perasaan aneh masih menggantung di hati setiap warga. Pak Hamdan belum tidur sejak kejadian tadi malam. Ia duduk di teras rumahnya, matanya menatap kosong ke arah langit. Pikirannya masih dipenuhi dengan sosok berjubah putih, bangunan misterius, serta pesan yang tertinggal di tanah. Saah Karibatun. Hari itu sudah semakin dekat. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Pak Hamdan menoleh dan melihat Kiai Maruf berdiri di depan pagar rumahnya. Wajah beliau tetap tenang, tetapi ada ketegasan dalam sorot matanya. "Pak Kades," sapa Kiai Maruf pelan. Pak Hamdan buru-buru berdiri dan mempersilakan beliau duduk. "Kiai, saya masih belum bisa memahami semua ini." Kiai Maruf tersenyum tipis. "Tidak ada yang bisa memahami sepenuhnya, Pak Hamdan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita cari jawabannya dengan logika. Tapi yang jelas, kita telah diberi tanda." Pak Hamdan menghela napas panjang. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kiai Maruf menatap jauh ke arah desa. "Peristiwa tadi malam bukan sekadar kejadian aneh. Ini adalah peringatan agar kita kembali mengingat Allah. Kita harus lebih banyak beristighfar, bersholawat, dan mengajak warga untuk memperbaiki ibadah mereka." Pak Hamdan mengangguk pelan. Kata-kata itu masuk akal. Selama ini, banyak warga yang mulai lalai dalam beribadah. Masjid desa sering kosong saat waktu sholat, dan banyak yang lebih sibuk dengan urusan duniawi. "Baik, Kiai," kata Pak Hamdan mantap. "Saya akan mengumpulkan warga hari ini. Kita harus menyampaikan ini kepada mereka." Hari itu, sebuah pengumuman dibuat. Seluruh warga diminta berkumpul di masjid selepas Isya. Malam harinya, masjid desa yang biasanya sepi kini dipenuhi warga. Tidak ada yang ingin ketinggalan. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Pak Hamdan berdiri di depan, bersama Kiai Maruf. Setelah salam, Pak Hamdan memulai pembicaraan. "Sahabat-sahabatku, kita semua tahu apa yang terjadi tadi malam. Kita menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita semua mendengar pesan yang ditinggalkan." Hening. Tak ada satupun yang bersuara. Kiai Maruf mengambil alih. "Apa yang terjadi bukan kebetulan. Kita telah diberi peringatan. Dan peringatan itu harus kita sikapi dengan memperbaiki diri." Beliau menatap satu persatu wajah warga yang hadir. "Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita perbaiki sholat kita. Kita perbanyak istighfar dan sholawat. Kita hentikan kebiasaan buruk yang selama ini mungkin kita anggap sepele." Warga mulai menundukkan kepala. Beberapa orang meneteskan air mata, menyadari betapa seringnya mereka lalai dalam beribadah. Malam itu, setelah pertemuan selesai, banyak warga yang pulang dengan hati yang lebih tenang. Namun, di dalam hati mereka, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah kejadian tadi malam akan terulang lagi? Dan jika benar hari itu semakin dekat, apakah mereka sudah siap? Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Allah telah memberikan banyak tanda bagi manusia agar kembali mengingatnya sebelum datangnya hari yang pasti. Peringatan seperti dalam cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Iktarabati as-saatu syakal kamar." Telah dekat datangnya saat itu, hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar 1. Setiap tanda yang diberikan oleh Allah adalah bentuk kasih sayangnya.
agar kita bisa bersiap sebelum hari yang dijanjikan tiba. Maka, perbanyaklah istighfar, sholawat, dan amal kebaikan. Jangan sampai kita lalai hingga waktu itu benar-benar datang. Catatan penting. Cerita ini adalah fiksi yang dibuat dengan gaya realistik untuk diambil hikmahnya. Semua kejadian dalam cerita hanyalah rekaan dan tidak berkaitan dengan peristiwa nyata. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai ceritanya, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar dakwah ini bisa semakin luas tersebar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.